Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram ila jami'i awliyaillah bi masyariqil ardi wa magharibiha ila jami'i masyayikhina wa muallimina ila arwahi abaina wa ummahatina li ikhwanina wa li akhwatina li ajdadina wa li jaddatina ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi sirrin nabi wa sirril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal muhibbun rahimakumullah. Yang sama-sama kita muliakan para tokoh, para sesepuh, para guru yang hadir bersama-sama kita, yang kita harapkan bimbingan beliau ketika kita hidup di dunia, yang sama-sama kita harapkan syafaat beliau pada ketika kita berada berkumpulan di alam mahsyar. Amin. Hadirin wal hadirat, abah-abah ulun, mama-mama ulun, dan seluruh pengagum dan pencinta ilmu, mudah-mudahan kekaguman dan kecintaan hati kita kepada ilmu terus subur sampai kita semua menutup mata di alam yang sementara ini. Amin. Kita sambung pengajian kita. Alangkah indah, alangkah baik kalau pada kesempatan pertemuan ini kita nyari baju kita. Ada beberapa hari lagi menurut INU, idaran dari pusat kita hidup, yaitu pada hari Arba. Kalau hidup hari Arba hitung pang separuh hari apa juga. Hidup saban Arba. Kamu nispunya, kamu Arba berarti apabila hidup, apabila nispunya Arba juga, Arba juga. Ada edaran INU, orang kaum Tuha Nahdlatul Ulama mengedarkan hidup Sa'ban pada hari Arba. Berarti kalau Arba hidup, maka nisfu pun hari Arba. Ketika Nabi masih hidup, maksud ulun masih ada pada kasat mata secara umum, Nabi pernah didatangi oleh Sayyidina Jibril. Saraya Jibril berkata, "Ya Muhammad, ukhruj." Wahai Muhammad, keluarlah kamu ini malam dari rumah. Karena ini malam separuh bulan Sa'ban, dan ini malam langit pintunya dibuka, surga pintunya dibuka, neraka pintunya ditutup. Maka natijah dari dibukanya surga dan langit, Allah menurunkan rahmat kepada penduduk bumi ini malam sebanyak 300 rahmat. Rahmat itu apa? Rahmat itu adalah al-i'ta bil murad, pemberian Tuhan sesuai dengan yang dikehendaki oleh hamba-hambanya. Itu diturunkan dari langit 300 rahmat. Rahmat itu milik Allah. Sedangkan rahmat itu adalah pemberian Tuhan
sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh kita. Dan tutuhak rahmat itu adalah Habibuna Muhammad. Makanya lihat dari 201 ngaran Nabi ada rahmat. Jadi rahmat itu milik Allah, tapi nang membaginya Nabi Muhammad. Karena kau juga kata terlepas. Nah makanya secara zahir nang memiliki rahmat itu Nabi Muhammad, hakikatnya Allah. Innama ana qasim wallahul mu'ti. Ampunnya Allah nang tukang bagi aku. Oleh karenanya pada malam hari ini akan diampuni dosa-dosa umatmu, ketaksiran, kesalahan, kealpaan umatmu, dengan catatan gembira menyongsong datangnya nisfu. Kedua, ikut membesarkan bulan nisfu, hari nisfu. Satu, gembira. Dua, ikut menghidupi dan membesarkannya. Bagaimana cara kita menghidupi malam nisfu? Nabi sendiri pernah memberikan wasiat kepada pamanda sendiri, Abbas. Siapa sih Abbas? Abbas badang sanak awan Abdullah kuitan Nabi. Abbas pernah diberikan oleh Nabi sebuah sunnah. Ya ammi, kata Nabi, wahai mamarina ulun, ini stata'ta antak ala kulla yaumin fa'al. Jika engkau mampu memperbuat setiap hari, silakan, lebih baik man. Amun pian kada kawa jua seminggu sekali man. Amun pian kada kawa jua sebulan sekali. Amun pian kada kawa jua setahun sekali. Karena siapa yang memperbuatnya itu manai dosanya diampuni. Bukan dosanya hanya manai, dosa ibu bapaknya diampuni. Bukan ibu bapak hanya manai, dosa keluarganya diampuni. Bukan keluarganya hanya manai, dosa jirannya diampuni. Terus pekerjaan apa yang dimaksudkan begitu hebat? Arwah si Karim bepasan Ujah Sidin, bila ada amalan yang janjinya seperti ini, kita hendaknya husnuzan billah, kita berbaik sangka aja. Apa yang dimaksud? Artinya kita berbaik sangka mengharap kepada Tuhan, mudahan yang diampuni itu kenal dan halus. Apa saja wahai anak-anakanku yang paman kerjakan yang padilannya begitu luar biasa? Secara ringkas Nabi memberikan penjelasan pian sembahyang 4 rakaat. Dan setiap 1 rakaat pian baca tasbih 75 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amun 275 sarakaat berarti amun 4 rakaat berapa? 4 kali 75 300. Yang masyhur dengan kata-kata sembahyang tasbih.
ketika yang mulia arwah Guru Saman masih hidup, kalau sudah sembahyang tasbih Guru sekumpul yang mengimami. Yang kedua, karena malam itu langit dibuka, rahmat turun, maka antumul fuqara, kita ini orang-orang yang berhajat. Wa nahnul aghniya, kami orang nang sugih. Karena Allah itu sugih benar, marah kalau kada diminta, senang kalau diminta, kan memberikannya kita. Lalu ulama kita pulang menambahiyakan sembahyang hajat 2 rakaat. Kalau sudah sembahyang hajat 2 rakaat, Abah Guru Saman mengimami sembahyang hajat, sujudnya panjang karena hobinya beliau sujud. Hobinya Guru Saman tuh sujud. Namun kita nengah hanyaran sujud 4 sidin, sujud terakhir asal awas duduk, masih aja sidin sujud, publik pulang. Karena hobinya sujud, matinya pun sujud. Ini Guru Saman ini hobinya sujud, matinya sujud. Nah, makanya kita ini abah dan mama harus ada kehobian kita. Almarhum ma'aman abad. Seseorang awan orang namanya cintai. Amun kita cinta sujud, mati sujud. Insya Allah amun kita suka baca Quran, bisa mati pada baca Quran. Utsman bin Affan matinya pahit baca Quran. Guru Saman matinya pahit sujud. Karena kesukaannya, kecintaannya, kehobiannya sujud. Amun dibalik, amun kita senang di gardo, busia mati di gardo. Nah, ini nang memberi takutan nih. Jadi kita ini hendaknya ada punya kehobian, di mana hobi kita tuh yang baik, sehingga kita mati dengan orang yang kita cintai, dalam kubur dapat syafaat orang yang kita cintai, di alam mahsyar dibantu oleh orang yang kita cintai, nyeberang titian dituntun oleh orang yang kita cintai, dalam surga diimami oleh orang yang kita cintai. Sehingga ada seorang laki-laki zaman Bahari, ketika jadi imam selalu ayatnya berdampingan dengan qul huwallahu ahad. Bila jadi imam ba'alam nasrah qul huwallahu ahad. Rakaat kedua imbah watin qul huwallahu ahad. Dilapur awan Nabi, dipanggillah dia oleh Nabi. Pulang, iya, bujurah ikam nang kaya itu kisahnya. Setiap sembahyang berdampingan dengan qul huwallahu. Ini kenapa? Karena ulun cinta awan qul huwallahu ahad. Timbullah hadis almar'u ma'aman ahabba. Jadi kan manusia aja batin. Berapa juz sehari Quran? Nah, Guru Saman kalau sudah jadi imam, panjangnya luar biasa. Lalu apa yang kita baca, andai kata kita pada malam nisfu, amun tak panjang sedikit sujud yang terakhir, Nabi bersabda lagi, bacalah tasbih Nabi Yunus 40 kali. Karena orang yang membaca tasbih Nabi Yunus 40 kali dalam sujud terakhir, apa yang inya cita-citakan terkabul. Ada cukup hingga situ aja kita menghidupi. Ulama kita ada lagi menambah akad, yaitu Nabi bersabda Yasin 5 quri'at lahu. Jadi orang Nahdlatul Ulama ini kan ada bid'ahnya.
cuma caranya aja. Jadi kalau kita ditakuni bubuhan biar tuh beramal lawan apa, jawab aja lawan Quran dan hadis. Ada nang melisitnya. Cuma caranya kita sarahkan untuk mengunyah Quran dan hadis itu kepada pakarnya. Siapa pakarnya? Ulama yang mengerti. Syaraf mengerti, nahwu mengerti, mantik mengerti, balaghah mengerti, arud mengerti, anyar mentafsirkan Quran. Nasih mansukh mengerti, asbabun nuzul dan nurut mengerti. Amun cuman sakadar kita wadduha demi waktu duha, walaili idza saja demi malam apabila gelap, itu pengalihan bahasa lain mentafsirkan itu kan. Mentafsirkan pengalihan bahasa itu beda. Ma'arti awan pahaman itu lain. Orang kaum tua diserahkan kepada pakarnya, sesudah dikunyah oleh pakarnya lalu dikautakan untuk kita nang awam. Makanya kita wajib mengikuti satu di antara mazhab yang 41 itu, karena kita orang awam. Orang awam nang kayak kita jangan coba-coba menang Quran dan hadis. Man fassara Quran bira'yi falitabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang mentafsirkan Quran dengan otaknya sendiri kada ahli, berarti mulai rumah berdahulu dalam neraka. Hati-hati kita. Kita kembali kepada pembicaraan kita semua. Ujah Nabi Yasin lima quri'at lahu. Yasin itu memandang niat si pembacanya. Nah makanya masih imam apabila sudah sembahyang tasbih tuntung, sembahyang hajat tuntung, ayo ujah sidin. Wahai hadirin barataan, kita memohon awan Tuhan dengan berkat surah Yasin, dengan berkat malam nisfu, malam yang diturunkan rahmat. Mari kita baca surat Yasin. Mudah-mudahan suatu saat kita diambil oleh Tuhan dengan iman. Yasin dibaca. Yang kedua, ayo kita berniat kembali dengan berkat Yasin, berkat malam nisfu, berkat malam yang diturunkan rahmat. Mari kita memohon awan Tuhan, mudahan dipanjangkan umur untuk beribadah. Yasin. Yang ketiga, mudah-mudahan dengan berkat Yasin, berkat malam nisfu, berkat malam yang diturunkan rahmat, mudahan Tuhan memudahkan rezeki kita dan meluaskan untuk ibadah kepada Allah. Yasin. Kan ulama kita sudah kadang ada cukup rupanya dengan itu saja. Dalam kitab Sajadah Mukmin ditulis lagi oleh Abah Husin Kadri, akatuha oleh Guru Badaruddin, akatuha oleh Guru Rasyad, nang bagana di Tunggul Iran Martapura seberang. Beliau menambahkan di situ, bacalah tasbih Nabi Yunus sebanyak 2375 kali. Atau bila kada juga tasbih biasa 1000 kali. Terserah pilihan kita. Tasbih Nabi Yunus 2375. Tasbih biasa 1000 kali. Terserah. Maka orang yang menggawe itu bukan kita kada ikhlas, sekadar hanya pancingan aja, akan dimudahkan urusannya tahun itu. Kenapa enggak? Itu Nabi Yunus di penjara dalam parut iwak, di penjara di dalam laut, di penjara di dasar laut. Berkat beliau membaca tasbih la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, diselamatkan oleh Allah dari 3 penjara.
penjara dalam paruh iwak, penjara dalam laut, penjara dalam dasar laut, berkat membaca laulakana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Jikalau Yunus tidak termasuk orang yang selalu bertasbih, niscaya terus dalam iwak itu sampai hari kiamat. Berkat dia membaca itu diselamatkan dari 3 penjara. Yang ketiga, ada cukup itu saja. Guru kita Syekh Muhammad Al-Maliki Al-Marhum, malam nisfu tahun 95 Bahari, kata beliau, laksanakanlah puasa nisfu. Puasa nisfu, kata beliau, ada hadis musalsal yang langsung dari Rasulullah pulan sampai kepada aku dan sampai kepada jadi artinya namun kita menggawe puasa nisfu mengikuti sunnah Rasulullah. Mana Haji Arsan baiknya amun tahu warang aja awan nembel musalsal ka itu masalah baik sama pada baik, cuma nang musalsal nang kayak itu yang ibarat orang menimpak burung itu penalti. Penalti itu nama jarang ada masuk. Penalti berapa bitir ada kagawat. Ini nang amalan nang ada silsilah itu penalti. Jarang ada masuk. Artinya amalan yang langsung ada silsilah nang kayak itu amalan yang cepat dan tepat membawa kita hati ini ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada kesempatan ini tampul ulun ingat puasa nisfu Sya'ban ulun ijazahkan kepada pian semua. Adapun cara berniatnya ulama terbagi 3. Ada yang menyarankan puasa berniatnya dengan puasa nisfu saja, berpuasa esok hari nisfu Sya'ban sunat karena Allah Ta'ala. Ada yang menyarankan maklum aja kita ini manusia biasa, jangankan orang kayak kita ini Abah dan Mama, Abah Guru Zaini itu ini ulun langsung dihabari oleh asisten rumah tangga sini. Sebelum meninggal Abah Guru Zaini itu ambil duit itu 15 juta buat dalam amplop galang gatahi ini agak nang tukang mandi. Saya pulang duit tak paling nang ulun 20 juta agak nang tukang mandi. Tong pulang saya 15 juta agak tukang talakin. Berapa deh? 15 awan salawi 40 deh. Nang ketiga hitam saya pulang 40 juta agak tukang hilang. Apa sini hilang juga. Orang wali menghilang, orang nang ada pernah tinggal sembahyang membayar fidyah juga. Fidyah itu kan membayar sembahyang yang kelupatan, membayar puasa ya kan boleh. Nah apa arwah Guru Zaini berbuang-buang duit bahasa kasarnya 40 juta itu taklim pelajaran kepada kita semua. Amun undak di naka ini nyawa lebih daripada undak. Yang berataan di nana ada berduit yang ditinggal fidyah. Nah maksud ulun apa lagi orang nak kayak kita ni nah. Amun malam nisfu itu ada saran ulama kada usah berniat puasa nisfu, berniat bayar hutang aja. Saja puasa esok hari maqada bulan Ramadan fardu karena Allah Ta'ala. Maka kada menisfu Haji Arsan tapi menggawinya di hari nisfu. Nisfu dapat bayar hutang lunas, menyalam sampai bentuk baru.
Ya, benyalam parut buntung, banyak banget minum banyak. Yang ketiga, baniat nisfu besar tamang qada. Sahaja puasai suhari nisfu Sa'ban sarta mangqada Ramadan fardu karena Allah Ta'ala. Ketiga-tiganya ini bujur. Nisfu haja bujur, mangqada haja bujur, mangqada sarta nisfu bujur. Cuma yang paling bujur mangqada aja. Nang salah apa nang mana? Nang kada puasa. Cuma ulun kaitkan. Ini sunnah-sunnah Nabi sudah nih. Mulai sembahyang tasbih, mulai sembahyang hajat, mulai yasin, mulai baca tasbih, mulai puasa, semua itu sunnah nah. Berarti kita bila mengikuti Nabi, mengikuti Nabi pintangan gawian nang zahir supaya sempurna, ikuti Nabi pintangan nang batin juga. Artinya kita pandang tadi rahmat turun dari langit 300. Bahkan dengan rahmat itu bukan terbatas hanya kecil. Yang rahmat itu warahmati wasyiat kullasai. Nangaran rahmatku itu asal bangaran sesuatu aja rahmatku. Nah apa aja tuh rahmatku? Mata rahmat Tuhan, telinga rahmat Tuhan, rambut rahmat Tuhan, tungau sesuatu jalan rahmat Tuhan, sabigi nasi rahmat Tuhan. Sedangkan tutuhan rahmat itu Nabi Muhammad. Berarti nama rahmat itu Nabi Muhammad. Berarti amun kita sembahyang tasbih itu rahmat, sembahyang hajat itu rahmat, yasin rahmat, puasa rahmat, kitanya apa? Roh dan tubuh rahmat juga. Sedangkan ampun rahmat itu Nabi Muhammad. Panakan kita bakakan Nabi Muhammad. Jadi nak membesarkan nisfu Sa'ban itu Nabi Muhammad. Itu isinya lah ibadah kita nih. Maka di situ biar apa dia arwah guru. Mengikuti Nabi nang zahir surga aja sendiri. Mengikuti Nabi nang batin aja sendiri inda malikin muqtadir. Berarti orang itu mesra dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila ia kada anak berpisahan dengan Allah Ta'ala, ikuti Nabi nanti. Ada kita tuh nang berbuat itu, Nabi nang berbuat itu. Nah, jadi mulai bergerak, mulai berdiam, sembahyang, baca yasin itulah, baca tasbih itulah, ada nang lain lagi itu semua itu. Nabi membesarkan Allah supaya usul dan puasanya hatilah. Maka bila diinterbian, maka bila nangka itu tuh rame jadinya, rame. Betul. Karena Imam Ghazali dalam kitab Ihya ulun melihat gawian-gawian kita ini 3 jenjangnya. Mujahadah, aksa dan benar. Apabila sudah dipaksa akan naik kepada tangga yang kedua, adat menjadi terbiasa, adatan. Ini berkat pemaksaan tadi. Bila sudah kaina menjadi kebiasaan, yang ketiga akan timbul istildadan rami. Nah, anjar mukmin sempurna. Biar memang sempurna zahirnya kita, hakikatnya Nabi. Nah, apa lagi kita? Makanya semua itulah gantungkan hati kepada Nabi Muhammad.
Arwah Guru Zaini itu Qurannya bukan belain yang kita baca, sembahyangnya kada belain yang digawe, salawatnya kada belain, tasbihnya kada belain. Tapi kenapa beliau begitu luar biasa? Beliau kelasnya bukan hanya nasional tapi internasional. Dunia yang punya Guru Zaini. Kenapa? Karena hatinya selalu bertakluk dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadat sembahyang tarawih jena supaya jangan merasa terpaksa ingatakan mengikuti Nabi zahir dan batin. Nang zahir tarawihnya, nang batinnya Nabi nang menggawe itu hakikat. Iyalah. Piramid itu isinya ibarat sembahyang tolah berdiri lalaki yang buka batis sekilan ingatakan karena mengikuti Nabi, dan hakikatnya ada perbuatan kita perbuatan Nabi. Menambah itu dia perhatian kita ibadah nenek ada lagi terpaksa. Karena ketika kita paksa surga dunia akhirat sudah. Dengarkan hadisnya nah, bahasa kitanya aja nah. Jangan dipadahkan ia Muhammad ia aku gitu. Jangan, ada boleh. Itu mun ia Muhammad ia aku bersatu. Jangan dipadahkan Muhammad sehimpil dari aku. Diulang Muhammad jangan buat. Namun siapa-siapa yang musyahadah Muhammad sama dengan musyahadah aku. Nah, jadi beda ada istilah syirik. Oh Nabi ini ada kita, ada lagi. Karena jatuhan siapa yang musyahadah Muhammad, berarti musyahadah dia aku. Siapa yang musyahadah Muhammad, ku masukkan dalam surgaku. Jadi letaknya surga itu di mana andapnya di musyahadah dengan Muhammad. Musyahadah Muhammad itu dua. Musyahadah zahir mengikuti kalau kawan tadi. Musyahadah batin ada kita lagi nama gawe itu Nabi Muhammad. Nah itu alih berdiri sembahyang aja yaitu betaklok Nabi Muhammad nah. Dibuka baca sekilan bila lakian bibinian di setambah aja ingat nih tuh kalaupun Nabi Muhammad musyahadah Nabi Muhammad nambah imbah itu pulang ingatakan ini kada gawian kuning gawian Nabi Muhammad nambatin itu orang masuk surga dunia. Maka orang masuk surga dunia kada mau sakilak kan sakulak. Tahu apa yang di Kaminting? Kami di Pahuluan ada Kamintong sakupin on sakilak. Sakilak tuh sebiji sakupin gampit. Bila hanya masuk surga dunia kada mau di dunia aja. Pasti gampit. Dalilnya waliman khafa maqama rabbih jannatan. Orang yang tidak mengambil kedudukan Tuhannya, dia akan dapat dua surga, surga dunia dan akhirat. Apa lagi? Setaran lah beramal sudah. Puasa zahirnya mengikuti nang zahir, batinnya kan kita nang puasa itu Rasulullah kitanya. Jadi nang puasanya mau itu seikut aja adikatnya Rasulullah nang banyaknya zahirnya benar nang alim itu nang banyaknya zahirnya seikut aja adikatnya nang alim itu Rasulullah aja. Nang beramal beribadah itu zahirnya banyak hakikatnya seikut aja Rasulullah aja. Nang sugih itu hakikatnya seiko aja, zahirah aja nang banyak. Nang ada ini pada hakikatnya seiko aja Rasulullah aja, zahirnya badai. Nang meriti-riti ini zahirnya. Nah ini yang dikatakan dalam hadis
Siapa yang mensyuhud Nur Muhammad sama dengan mensyuhud diaku. Siapa yang mensyuhud Nur Muhammad akan dimasukkan dalam surga. Nampak? Nah, ini yang akan kita laksanakan mulai nisfu Sya'ban terus sampai kita bawa ke Ramadan, supaya kita di bulan Ramadan ini benar-benar hati terarah kepada Allah, khusyuk di dalam sembahyang. Karena isi sembahyang kita kadang lain, mulai kita berdiri, tasbih, Fatihah, ayat demi ayat, rukuk dan sujud, semua isinya Nabi Muhammad membasarkan Allah. Itulah pengertian Allahu Akbar. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi, baiknya kita berdiri, kepala di atas, batis di bawah. Baik kan? Baik. Berduduk pulangnya, nyamannya bersila, baik kan? Baik. Atau bertelimpuh, nyaman jauh, baik juga. Berhina pulang, baik juga. Melihat Pak, baik juga. Mendengar Pak, baik juga. Baik itu bahasa Arabnya jamal. Ilok. Nah, ini semuanya keilukan Nabi Muhammad. Nah, adalah menang lain. Nah, ini kita memandang keilukan Nabi Muhammad dalam hidup. Itu nang tertangis orang sombong dari itu. Hidung biar mitak tetap empak ke bawah ini. Baik kan? Campak ke atas Pak. Ada kabar hujan. Baiklah. Baik. Baik itu bahasa Arabnya jamal. Ampun siapa itu? Ampun Nabi Muhammad. Berjalan tak? Biar batis kanan, kamu kak. Batis kiri ke belakang. Tapi ayunan tangan Pak mana Pak ini? Maulah bayi-bayinya kamu sama kamu kak tangan. Baiklah. Baik. Siapa namanya itu? Nabi Muhammad. Itulah para nabi jamal. Terungkai dulu Pak biar kita kalau pada panjang umur. Sehingga ada syairnya, ya jamalan qad tajalla bil masyari marhaban bika ya khairal abai. Wahai si baik, wahai si ilok, kailokanmu terang benderang di timur dan di barat, utara dan selatan,
atas dan bawah, luar dan dalam. Siapa yang maksud? Nabi Muhammad. Duduk baiknya, ini adalah bukti kebaikan, keinukan Nabi Muhammad. Berjalan baiknya, keinukan Nabi Muhammad. Makan kanyang baiknya, keinukan Nabi Muhammad. Speedboat mahalnya kan depan, belakangnya di belakang. Jadi belakangnya muka kali bukan itu deh. Keinukan Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Mudah-mudahan berataan kita di dalam pengumpulan ini Muhammad. Kada kawal lagi kita. Kada kawal lagi kebaikan Nabi Muhammad ditahi tangkis. Tinggal kita lagi merasakan hati ini akan kebaikan jamalnya Nabi Muhammad dalam kehidupan kita. Nabi Muhammad zahirnya, Allah hakikatnya. Nabi Muhammad zahirnya, Allah hakikatnya. Apakah zahirnya? Terima kasih loh Allah. Yalah, orang mulai kampung bagirin duit. Awan seseorang menyampaikan mau diulun umpamanya, ulun mula-mula terima kasih, awan yang membawa itu. Ya karena anyar ulun pasane padahal terima kasih awan yang memberi dulu. Itulah pengertian innama ana qasim wallahul muqti. Aku nak mengutarakan Allah pengampunnya. Aku zahirnya, Allah dalamnya. Jelas? Kita kembali kepada malam nisfu Sa'ban tadi. Ada sebuah kisah. Bahari kejadiannya di Palestina, Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, masjidnya. Ada seorang bibinian apabila malam nisfu sidin kada beguringan semalam-malam. Bahkan sidin memakai pakaian khusus serba putih dari kerudung sampai jubah. Itu waktu berjalan tahun kelawan tahun. Dan beliau ketika mau meninggal berwasiat kepada anaknya, "Nak, bila ibu mati, tolong kapan dengan pakaian ibu yang mana ibu membesarkan menghidupi nisfu Sa'ban dengan pakaian itu." Nah, jadi ada dasarnya juga nih. Orang yang masih umrah, kain ihramnya dipakai untuk mati, ya kan? Ada dasarnya nih. Oh, itu adakah dari Nabi? Ada. Mana inya? Sahabat ketika ayahnya mati minta pakaian Nabi untuk dikapankan kepada ayahnya. Berarti ada. Mati. Tanam maksud ulun dikapan nang anak sebelum mengkapan kemasukan syaitan. Ujar syaitan beri supan itu. Warisan banyak. Kuitan di kapan awan baju nang buruk itu tahun kelawan tahun. Ika lebih baik menawarkan di ke pasar daripada menanggung sopan seumur hidup. Harapannya kapanlah awan pakaian nang puga dari pasar, tanamlah mamanya. Malam pertama mamanya datang dalam mimpi. Sedangkan dalam Islam Nahdlatul Ulama kaum tua ru'yatul mukmin juz'un min arba'ina juz'an minan nubuwah. Kalau kita itu mimpi, kalau Nabi itu wahyu. Supaya kita paham mereka. Jadi mimpi itu kan Nabi dikatakan ada, asal mimpinya mimpi nang beristilah guringnya. Di mana mamanya berucap, "Nak, kenapa ikam mengabaikan wasiat mama?" Dia berpikir barangkali ini hanya kambang tidur. Malam kedua datang lagi mamanya, "Nak, kenapa ikam durhaka kepada mama?" Malam ketiga datang lagi, "Nak, mama kadari dakwah di ikam." Jadi artinya wasiat-wasiat yang kebaikan itu jangan dilanggar. Anaknya karena saking takutan, malam itu juga ambil cangkul, ambil cakruk, alat untuk membuka. Ketika sampai ke tempat tabala yang harusnya mamanya di situ ada, tetapi ketika sampai ke situ mamanya tidak ada lagi. Apa artinya kata guru-guru kita?
Artinya orang yang menghidupi malam nisfu Sya'ban dengan ikhlas karena Allah, niat mengikuti Nabi Muhammad, ada dimakan bumi. Nah sekarang sudah jelas, rumah sakitnya ada, obat nampatin ada, tinggal kita nama malam Rabu. Itu aja lagi ya, namaan malam Rabu lah dinyatakan berataan Tuhan nom berataan ulun sendiri juga jangan sampai ketinggalan malam Arba. Mari kita sama-sama hidupi malam nisfu Sya'ban, mudahan rahmat diberikan Tuhan kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah, wallahu akbar, alillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu 'abdan qala la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha 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 illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sebelum berdoa, kesempatan sebelum Ramadan, ulun hendak mengijazahkan musalsal hadis yarhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Itu adalah turun temurun wasiat itu dari guru-guru kita di atas, dari Nabi sampai ulun terima dengan guru ulun Said Yamani, dengan mengambil berkah itu hadis. Sayangi oleh kalian orang yang ada di bumi, ini saya mengasihi akan kalian oleh orang yang ada di langit, maksudnya Allah. Mudahan dengan demikian kita ini dapat rahmat Allah. Amin. Kan kita masuk surga bukan dengan amal, kita masuk surga dengan rahmat.
Bila Tuhan sudah merahmati kita, insya Allah kita masuk surga. Nah, jadi hadisnya Allah bacakan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Dengan mengambil berkas hadis rahmat ini, mudahan rahmat diberikan Tuhan kepada kita. Lalu dijazahkan musalsal hadis yarhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama kepada pihak pada taat. Jadi kita ini alhamdulillah banyak supaya kita ini selamat. Di antaranya hadis musalsal irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Amun biang kena ada kesempatan ini, ulun bukan bermaksud melarangkan, karena ijazahnya harus hari raya Sahar. Itu musalsal salat hari raya. Itu ulun terima dengan ulun Sayyid Hamid Al-Qab di hari raya Sahari, hari raya Idul Fitri. Jadi menerima ijazahnya itu hari raya Sahari, hari raya Idul Fitri. Mudah ada kesempatan kita ulun pas hari raya ke sini mudahan, atau pian ada kabar baik nyampai ulun tapi hari raya Sahari. Itu menerima musalsal hadis masalah sembahyang hari raya. Dan Nabi mengijazahkan kepada hari raya. Ulun menerima ijazah dengan guru ulun Sayyid Hamid Al-Qab pada hari raya. Namun pian ada kesempatan ketemu ulun hari raya, ingatakan kepada ulun supaya ulun mengijazahkan hadis itu pada pihak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma awsil wa balligh wa taqabbal thawaba ma qara'na bi hadzal majlisil mubarak ila hadrati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina, thumma ila arwahi abaina wa ummahatina, thumma ila arwahil muslimina wal muslimat, khususan ila arwah Haji Sunuh bin Panama Semail Arwai Hajah Ampun Sa'id binti Na'im Semail Arwai Samad bin Panama Semail Arwai Hajah Sumrah binti Sa'id Semail Arwai Hajah Jam'ah binti Haji Sunuh Semail Arwai Iju bin Rahman Semail Arwai Diyam bin Hasan Semail Arwai Haji Ruslan bin Haji Sunuh Semail Arwai Sarah binti Ahmad Semail Arwai Haji Baslan bin Haji Sunuh Semail Arwai Hajah Barjah binti Diris Semail Arwai Haji Maslan bin Haji Sunuh Semail Arwai Hajah Sam'ah binti Sama Semail Arwai Haji Matali bin Na'im Semailai Haji Bahran binti Utub Bahrah bintu Utubin Semailai Haji Bahran bin Idu Semailai Hajah Iman binti Haji Sulu Semailai Wahi Abi Haji Syamsi bin Samad Semailai Wahi Haji Jamhur bin Haji Sulu Semailai Haji Khamsatun binti Sama Semailai Haji Masram bin Haji Khalid Semailai Haji Lamiyah binti Haji Sulu Semailai Haji Salim bin Ramli Semailai Haji Abdullah bin Utu Semailai Haji Irmas binti Hawa Semailai Ijaz bin Ijo Semailai Haji Basnah binti Haji Baslam binti Haji Baslan Semaila Arwahi Sam'ani bin Haji Amran Semaila Arwahi Jailani bin Hakim dan Semaila Arwahi Marhami bin Karani Semaila Haji Basni bin Samad Semaila Hajah Jamila binti Badri Semaila Arwahi Aliyawin bin Ramli Semaila Arwahi Lamisah binti Salman Semaila Haji Saman bin Nusi Semaila Haji Bardan bin Haji Baslan Semaila Haji Madan bin Ghani Semaila Hajah Jamiyah binti Qadri Semaila Aminah binti Misran Semaila Arwahi Kasran bin Bakri Semaila Maskam binti Iris Semaila Arwahi Sarifuddin bin Sulaiman Semaila Hajah Amas bin Naim Semaila Arwahi Haji Burhan bin Badri Semaila Arwahi Badri bin Sani Semaila Hajah Bayah bin Banjar Semaila Arwahi Mashur bin Kurdi Semaila Arwahi Hajah Saginah binti Lasri Semaila Arwahi Hajah Masriyah binti Usin Semaila Arwahi Usin bin Hadari Semaila Arwahi Haji Haran bin Haji Ruslan Semaila Arwahi Hajah Fatimah binti Ismail. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma sahibhum ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allahumma ij'alhu bida'an lahum minan nar wa itqan lahum minan nar wa najatan lahum minan nar wa salamatan lahum minan nar bihaqqi nuri sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.